Ini kami Patelki juga ingin mempublikasikan juga bahwasannya di rumah sakit itu tidak hanya dokter dan perawat gitu kan. Jadi kalau orang ketemu sama kami biasanya, kamu dokter ya? Kamu perawat ya? Karena gitu kan. pakai jaket putih-putih mereka mikirnya sudah, oh itu dokter. Padahal di rumah sakit itu jurusannya ada banyak kan. Ada TLM yang di labor. Dulu analis kesehatan namanya kami. Cuman ada perubahan peraturan. Jadi ATLM. Tapi tanpa ATLM sendiri juga sulit untuk mengetahui apa itu penyakit yang diderita oleh orang tersebut ya. Benar. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini, bagaimana caranya untuk menjelaskan masyarakatnya ke depan, mungkin saat ini yang di Kepri masih baru itu, bagaimana ini caranya mungkin ke depan sebaiknya? Jadi yang kita utamakan sebagai ATLM ini kan kita adalah menjunjung tinggi nilai kerja yang ikhlas. Nah, jadi kita lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat. Yang terpenting hasil yang kita lakukan pemeriksaan tersebut adalah mutu pelayanan. Jadi kalau toh seandainya kami nggak begitu dikenal, jadi kami tetap bekerja secara profesional. Ikhlas. Ya, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali akhirnya saya Lisa Ida kembali lagi bertemu bersama Anda tentunya dalam program Dialog Kepri Gemilang pada sore hari ini. Dan pemirsa, pada sore hari ini senang sekali saya akan mengangkat tema terkait ATML bermutu, Patelki maju, transformasi kesehatan yang dituju. Nah, nanti tentunya kita akan membahas apa itu ATML dan juga Patelki. Mungkin bagi sebagian masyarakat ada yang masih awam. Nah, kita akan menjelaskan apa itu ATML, kemudian Patelki, terus apa saja tugasnya, apa saja kerjanya. Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri karena sudah hadir di studio kami dua orang narasumber yang tentunya luar biasa yang akan menjelaskan terkait tema kita pada sore hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait tema kita. Oke, hari ini sudah hadir di studio kami ada Bang Dwi Yoga Priwantoro STRKes selaku bidang etik DPW Kepri ya. Selamat sore Bang Dwi. Selamat sore. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa, masih bisa sampai di sini, insya Allah Amin. sehat ya, amin. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Bang Edi Kurnianto AMD AK bidang humas Patelki Kepri. Selamat sore. Sore, Mbak. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan jauh hari ini? Sedang-sedang lah. Sedang-sedang ya. Kalau untuk di Provinsi Kepri ini masih aman ya kita. Kemacetan masih belum seperti daerah lain ya, masih aman. Iya, masih lancar. Iya, masih lancar. Iya, baik Bang Edi dan juga Bang Dwi. Bang Dwi ya, kita panggil Bang Dwi sama Bang Edi ya, lebih enaknya seperti itu. Atau mungkin ada panggilan lain, Bang Yoga. Bang Yoga. Oh iya, Bang Yoga sama Edi, Bang Edi ya. Nah, terkait tema kita pada hari ini adalah ATML bermutu, Patelki maju, transformasi kesehatan yang dituju. Nah, ini mungkin bagi sebagian masyarakat ada yang masih awam, terutama masyarakat yang mungkin tidak seperti kita. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya ATML. Kita ke Bang Yoga terlebih dahulu mungkin ya. Silakan Bang Yoga. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin masyarakat memang masih banyak yang belum tahu ya, belum paham tentang apa itu
ATLM. ATLM tersendiri sebenarnya suatu singkatan, yaitu Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Itu adalah suatu pelayanan laboratorium kesehatan untuk melihat kondisi seseorang, untuk mengetahui keadaan penyakit seseorang dengan cara melakukan pemeriksaan dari cairan tubuh atau jaringan seseorang tersebut. Demikian untuk ATLM itu sendiri ya. Jadi kita bisa mengecek kondisi kesehatan orang lain dengan melalui pemeriksaan cairan, baik berupa darah, urinalisa, air kencing ya. Dalam bahasa medisnya itu urinalisa. Atau dalam bentuk jaringan. Jaringan itu bisa seperti kita ambil korekan kulit atau biopsi, atau umpamanya nanah nih, kita ambil sedikit kerokan kulitnya gitu. Lalu dilakukan analisa, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi terkandung ada penyakit apa di dalamnya. Jadi seperti itu. Setelah dicek di laboratorium tentunya. Bener. Seperti yang pengertian ATLM tadi, itu biasanya durasinya berapa lama itu untuk mengetahui suatu penyakitnya itu biasanya, Bang? Kurang lebih sih nggak terlalu lama ya, tergantung pemeriksaan ya. Ada yang bisa selesai dalam waktu 30 menit, ada yang 1 jam, ada juga yang bisa berhari. Bisa berhari-hari, biasanya ini penyakit seperti apa ini, Bang? Yang berhari itu seperti mikrobiologi. Jadi mikrobiologi ini untuk mengidentifikasi jenis bakteri atau kuman apa. Jadi umpamanya kita ambil salah satu contoh, diare. Jadi ada kotoran yang keluar dari feses, itu dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya ini kategorinya adalah mikrobiologi. Mikrobiologi ini dilakukan penanaman sampel di suatu media. Jadi ditunggu tumbuh bakterinya tersebut. Setelah tumbuh diberikan obat. Nah, obat ini fungsinya untuk mengetahui tingkat resisten atau tidak terhadap jenis antibiotiknya. Jadi setelah didapatkan hasil, dokter mempunyai acuan, mempunyai rujukan, harus diterapi pengobatannya apa gitu. Jadi bisa sesuai untuk pengobatannya. Nah, itu yang kurang lebihnya bisa agak lama. Agak lama ya, ya. Lebih dari 3 hari ya, seperti itu ya? Kurang lebih bisa 3 hari atau 5 hari. Bisa 3 hari atau 5 hari. Ya. Apakah mereka, bagi pasien yang mau datang itu harus rujukan dulu, atau mungkin ada yang teridentifikasi suatu penyakit baru mereka melakukan datang ke laboratorium, atau seperti apa? Ada dua hal, ada 2 opsi. Jadi yang pertama berdasarkan rujukan dari dokter. Dokter setelah melakukan anamnesa, melakukan pemeriksaan terhadap pasien, dilakukanlah pemeriksaan laboratorium berdasarkan rujukan dokter untuk menegakkan penyakit tersebut. Nah, yang opsi kedua boleh dengan datang sendiri. Artinya kita ingin mengetahui tingkat kesehatan kita. Namanya medical check up. Jadi kalau untuk sekarang medical check up udah agak sering, Mbak. Jadi kalau untuk maaf manggil Mbak apa Bu ya? Mbak boleh. Mbak ya. Biar lebih mudah. Kita sama-sama muda ya. Oke, terima kasih. Jadi sekarang udah memasyarakat, Mbak, kalau untuk penerimaan kerja di suatu perusahaan, baik itu bank, perhotelan, perusahaan-perusahaan swasta, asing, itu mereka diminta medical check up. Jadi perusahaan pengen mengetahui tingkat kesehatan pekerjanya, karyawannya, begitu. Jadi boleh pasien itu langsung datang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin,
narkoba, rongsen atau apa yang dibutuhkan diperbolehkan gitu. Diperbolehkan ya. Iya. Jadi ada bisa dari rujukan atau untuk medical check up secara pribadi. Secara pribadi. Dan bekerja. masyarakat sekarang udah banyak yang kepengen mengetahui kondisi tubuh masing-masing. Medical check up, saya pengen tahu nih, ada penyakit nggak saya? Soalnya orang tua ada keturunan A nih, ada keturunan kencing manis nih, umpamanya ya. Nah itu udah mulai kesadaran masyarakat udah mulai banyak yang tumbuh dari situ. Mungkin ini nggak tahu juga ya, mungkin apa karena ada dampak pandemi COVID kemarin ya, Mbak ya. Jadi mereka lebih berhati-hati ya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi mereka lebih kesadarannya itu udah mulai tumbuh, pengen datang melakukan pemeriksaan. Saya ada kencing manis atau tidak? Saya pengen periksa untuk fungsi ginjal. Nah, itu udah mulai ada kesadaran dari masyarakat. Dari masyarakat. Iya, alhamdulillah sih. Jadi, intinya ini sebenarnya kemajuan ya, perkembangan juga termasuknya bagus ya. Seperti itu berarti artinya masyarakat menyadari akan bagaimana kesehatan mereka ke depan untuk mengetahui apa porsi tubuh mereka, bagaimana kondisi tubuh seperti itu. Nah, tadi kita bahas terkait masalah itu. Nah, kalau untuk ATLM sendiri kita kembali lagi ya, itu mereka sebenarnya biasanya bekerja di mana saja. Tadi sudah kita ketahui apa itu ATLM. Nah, itu biasanya mereka bekerja di mana saja seperti itu. Mungkin bisa ke Bang Edi, nanti kita sambung lagi ke Bang Yoga, boleh ya Bang Edi, silakan. ATLM biasanya bekerja di laboratorium kesehatan. Nah, laboratorium kesehatan itu kan ada di puskesmas, rumah sakit, klinik, di BPOM, Badan Pengawasan Obat Makanan juga ada laboratorium kesehatan. Nah, jadi di setiap laboratorium kesehatan. Jadi intinya di setiap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu ada setiap untuk laboratorium seperti itu ya? Ada. Nah, saat ini Bang Edi tugas di mana ini Bang Edi? Mungkin saya di rumah sakit RSKJKO ya. RS Kesehatan, Rumah Sakit Kesehatan Jiwa dan Ketergantungan Obat. Engku Haji Daud, Tanjung Uban. Tanjung Uban, wah jauh sekali. Hari ini sampai ke Pinang ya, luar biasa dari Uban ke sini. Padahal cuaca lagi kurang bagus di luar. Mudah-mudahan aman sampai kembali. Amin. Amin. Amin, insya Allah. Nah, itu biasanya di situ Bang Edi, dalam setiap hari itu berapa yang dicek ke laboratorium untuk mereka masyarakat? Biasanya hari-hari umum ada sekitar 50-an sampel ya. Dalam sehari? Untuk siangnya. Untuk siang? Nah, itu kan biasanya kalau siang di hari kerja itu kan poli buka. Betul. Poli bermacam-macam. Itu ada IGD, ada rawat inap yang juga harus diperiksa rutin kan. Nah, itulah sumber pasiennya. Ada 50, itu setengah hari saja, berarti tidak sampai sore ya? Ya, shift paginya lah. Shift paginya, tapi itu biasanya hasilnya langsung keluar seperti itu? Ada yang langsung keluar, seperti darah rutin, sama kalau kimia klinik itu seperti asam urat, kolesterol, gula dan lain-lain. Nah, itu butuh waktu sekitar 2 jam. 2 jam. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang harus besoknya juga gitu. Bagaimana dengan pekerjaan ATLM ini sendiri kalau menurut Bang Edi, ada kesulitan tidak sebenarnya? Kalau saya hobi sih. Hobi ya? Seru. Seru. Di belakang layar ya jarang kelihatan. Makanya di sini kami Patelki juga ingin mempublikasikan juga bahwasannya di rumah sakit itu tidak hanya dokter dan perawat gitu kan. Jadi kalau orang ketemu sama kami biasanya, kamu dokter ya? Kamu perawat ya? Karena gitu kan? pakai jaket putih-putih mereka mikirnya sudah, oh itu dokter. Padahal di rumah sakit itu jurusannya ada banyak kan. Ada ATLM yang di labor. Dulu analis kesehatan namanya kami. Cuman ada perubahan peraturan. Jadi ATLM, nah itu kan kemudian ada ronsen, itu kan bidang sendiri. Ada yang bagian status pasien, riwayat pasien itu kan rekam medis namanya kan. Jadi ada banyak jurusan. Nah di sini kami memperkenalkan juga bahwasanya ini loh kami ATLM yang bekerja di labor. Yang bekerja di labor. Nah tadi ada disampaikan Patelki. Nah sebenarnya apa itu Patelki Bang Edi? Mungkin bisa disampaikan. Patelki itu wadah organisasi dari seluruh ATLM. Nah, kebetulan juga semalam
kemarin ya. Kalau di sini kan semalam itu Kalau kemarin di sini ya. semalam, tapi kalau di luar Kepri kemarin. Nah. Jadi kadang kita ada miskomunikasi ya sama orang luar daerah. Kalau misalkan ngomongnya semalam, oh tadi malam. Kalau kita kan Iya, semalam, semalam kemarin itu satu ya. hari yang lalu. Iya. Satu hari Iya, yang benar. lalu. Jadi Berarti ini kemarin ya, tanggal kemarin 26 ya. tanggal 26 kami Patelki ulang tahun juga yang ke-37. Ulang tahun, selamat ulang tahun Betul, untuk Patelki ya. yang ke Terima kasih. 37. Alhamdulillah. Nah, jadi Patelki wadah untuk kami untuk berkumpul, untuk saling membantu, saling mengayomi, dan saling memperluas lagi ilmu-ilmu kami menjadi ATLM yang lebih bermutu, sehingga nanti pemeriksaan-pemeriksaan dan pekerjaan bisa menggunakan ilmu-ilmu yang terbaru, yang lebih akurat dan cepat. Jadi kegiatan dari Patelki itu sendiri selama ini apa mungkin kalau untuk di sini ya, di Kepri khususnya? Di Kepri lumayan banyak sih Pak. Seperti yang ini kan kami mengadakan Pekan TLM. Pekan TLM kami memperkenalkan melalui medsos-medsos. Kemudian kami juga di setiap DPC melakukan baksos selama Ramadan itu dari Tanjung Pinang, Bintan, Batam, Karimun, Lingga, Natuna, Anambas. Nah, kami melakukan baksos. Kemudian melakukan lomba membuat video-video edukasi. Itu biasanya membuat lomba video edukasi itu isinya apa? Edukasi untuk masyarakat itu terkait apa biasanya temanya? Kami mengambil tema dari yang ditanyakan masyarakat. Misalnya golongan darah. Loh, saya golongan darahnya O, bapak saya kok A ya, ibu saya kok B, aku ini anak siapa, kata dia kan. Itu juga jadi pertanyaan kan. Nah ini Ya, bagaimana sebenarnya? Iya, apakah saya ini anaknya Anak pungut atau anak ketuker gitu? atau anakku bukan anakku kan, seperti sinetron kan. Nah itulah kami coba untuk ya menjelaskan dengan cara kami supaya masyarakat pun teredukasi lah tentang tentang sains dan kesehatan. Ini untuk khusus seluruh masyarakat Kepri atau mungkin karena tugasnya di Uban atau mungkin di sana, khusus di sana Bang Edi? Kemudian kebetulan kami di Patelki Kepri, jadi tujuannya untuk masyarakat di Kepri. Di Kepri. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat itu sendiri? Pengetahuan mereka tentang Patelki itu sendiri? Ya masih terlalu awam lah ya. Awam ya, padahal sudah 37 tahun tapi bagi masyarakat masih awam ya. Mungkin memang butuh dijelaskan berkali-kali apa itu Patelki dan juga ATLM juga seperti itu ya. Tapi di sini baru juga ya Mas ya? Untuk di Kepri baru ya? Iya. Jadi pembentukan ATLM itu kan awal mula di Jakarta tahun 1986, 26 April. Memang cukup lama. Cuman itu udah berkembang di daerah Jakarta, Surabaya. Cuman untuk Kepri ini kita baru mulai membentuk, baru mulai bertahap. Awal mula cuma satu di Tanjung Pinang, baru pemekaran, sama kayak menjadi provinsi Kepri dulu gabung dengan Riau. Ya, memang secara umum terhadap pengetahuan masyarakat masih agak kurang. Kenapa demikian? Karena lebih banyak ATLM ini bekerja di dalam ruangan. Jadi umumnya kan dokter langsung melakukan penanganan terhadap pasien, perawat melakukan perawatan terhadap pasien, berinteraksi secara langsung. Jadi di balik itu dokter mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium untuk dilakukan tindakan pengobatan ataupun untuk penyembuhan. Nah, hasil ini yang bekerja adalah ATLM, tenaga ahli tadi. Tenaga ahli laboratorium. Cuman kan tidak terlihat. Jadi mereka yang di belakang layar. Iya. Tapi tanpa ATLM sendiri juga sulit untuk mengetahui apa itu penyakit sulit yang diderita oleh orang tersebut ya. Benar. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Bagaimana caranya untuk menjelaskan masyarakatnya ke depan? Mungkin saat ini yang di Kepri masih baru itu, bagaimana ini caranya mungkin ke depan? Sebaiknya.
Jadi yang kita utamakan sebagai ATLM ini kan kita adalah menjunjung tinggi nilai kerja yang ikhlas. Nah, jadi kita lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat. Yang terpenting hasil yang kita lakukan pemeriksaan tersebut adalah mutu pelayanan. Jadi kalau toh seandainya kami nggak begitu dikenal, jadi kami tetap bekerja secara profesional. Ikhlas. Ya, sedikit banyak kita sering melakukan kegiatan, baik dalam bentuk umpamanya ada bencana nih, seperti kemarin di Natuna sama yang gunung berapi ya meletus. Jadi kami organisasi memberikan bantuan, mengumpulkan dari anggota-anggota untuk memberikan bantuan ke sana lewat DPC atau Patelki yang di daerah ya yang dituju. Terus kegiatan-kegiatan yang di sini seperti Mas Edi sampaikan tadi, kegiatan baksos waktu bulan puasa, terus kegiatan donor darah. Donor darah, ini rutin ya biasanya donor darah ya? Sementara puasa kita belum bisa karena puasa, jadi teman-teman libur dulu, nggak bersedia. Ini yang udah berjalan DPC Batam. Nah, kemungkinan nanti insya Allah bisa disusul DPC-DPC yang lain. Seperti itu mungkin. Jadi intinya sudah berapa tahun ini ATLM di Kepri ini sendiri? Kalau kita udah berjalan sekitar 10 tahun ada ya. 10 tahun. Beda dengan Patelki. Kalau Patelki sudah berapa lama di Kepri, Bang Edi? Ya, Patelkinya 10 tahun. 10 tahun sama tapi ya. Kalau yang dari pusat keseluruhan Indonesia ini udah 37 tahun. 37 tahun. Intinya Patelki ini juga bagian dari ATLM itu sendiri ya, organisasinya seperti itu ya. Benar. Jadi Patelki ini singkatan dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Gitu. Kalau kita disebutnya kan ATLM, Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Jadi wadahnya, organisasinya namanya Patelki. Nah, bagaimana minat masyarakat, mungkin orang tua terhadap ATLM, profesi ATLM itu sendiri? Itu seperti apa saat ini kalau Bang Yoga lihat? Mungkin karena tidak terlalu familiar, mereka pinginnya oh anak saya harus jadi dokter, padahal di belakang layar itu masih ada ATLM yang seperti Bang Yoga sampaikan tadi, seperti itu benar ya. Sekali. Jadi antusias masyarakat alhamdulillah mulai banyak. Kita bukan bersyukur ada pandemi COVID ya, tapi semenjak pandemi COVID itu masyarakat jadi lebih tahu bahwa yang melakukan pemeriksaan ini, pemeriksaan COVID itu adalah tenaga laboratorium gitu. Memang mereka tidak mengetahui bahwa itu namanya ATLM. Mereka taunya petugas laboratorium. Tugas labor seperti itu biasanya. Kalau nggak ada petugas labor, akan kesulitan untuk melakukan diagnosa COVID kemarin. Jadi dengan adanya pandemi COVID kemarin, kita sebagai ahli teknologi laboratorium medik membantu pemerintah, program pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID, melakukan pemeriksaan, memberikan sedikit banyak edukasi kepada masyarakat tentang apa itu COVID, bagaimana pemeriksaannya. Mereka kan secara umum ketakutan. Padahal kita melakukan pemeriksaan yang itu, yang kita masuk ke hidung itu kan masyarakat ketakutan minta ampun. Iya. Seperti ditusuk apa gitu. Iya benar. Benar sekali. Soalnya ngalamin juga ya. Itulah kita kasih edukasi. Ini kapasnya lembut, terus batangnya itu lentur banget, jadi nggak akan sakit. Kemungkinan hanya sedikit menggelitik, mungkin bersin gitu. Ya alhamdulillah akhirnya anak-anak pun bersedia mau gitu. Akhirnya banyak yang mau, jadi
ketakutan. Tapi Bang Yoga bertugasnya di mana saat ini? Saya di laboratorium BMC Bintang Medical Center, Jalan di Panjaitan, Batu 9. Batu 9. Ya, tempat pemeriksaan COVID kemarin. Paling banyak ya kemarin kalau tidak salah pemeriksaan COVID. Ya, agak lumayan capek kerja. Iya, lumayan capek, tapi itulah yang resikonya kerja, lebih capek kalau kita nggak ada kerja. Baik, luar biasa. Terima kasih. Jadi itu tadi ya pengertian ATLM. Mungkin masyarakat yang masih belum paham apa itu ATLM sudah dijelaskan oleh Bang Yoga dan juga tadi ada Bang Edi. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Tentunya kami akan segera kembali dengan tema terkait usai jeda iklan berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Kepri Gemilang dan tentunya dengan tema kita pada sore hari ini ATLM bermutu, Patelki maju, transformasi kesehatan yang dituju. Masih bersama narasumber kami ada Bang Yoga dan juga Bang Edi. Nah, tadi juga disampaikan beberapa hal terkait apa itu ATLM, kemudian terkait Patelki juga, kemudian apa saja yang bisa diperiksa di situ. Terus mereka ini adalah salah satu petugas di balik layar seperti itu, dan sebenarnya ini mereka memiliki peran yang sangat penting ya untuk mengetahui penyakit seseorang itu seperti apa begitu. Nah, untuk ATLM sendiri, nah bagaimana kewajiban dari ATLM itu sendiri kepada masyarakat? Ya. Tentu ada kewajiban. Mungkin ke Bang Yoga atau ke Bang Edi terlebih dahulu. Bang Edi nanti bisa tambahkan Bang Yoga. Yuk Bang Edi. Kewajiban untuk kepada masyarakat bisa disampaikan. Kewajiban kepada masyarakat ya, kami terus mengupdate ilmu kami untuk memperbarui segala macam pemeriksaan-pemeriksaan supaya masyarakat mendapatkan hasil yang akurat dan tidak terlalu lama gitu kan. Kalau hasilnya akurat maka masyarakat akan cepat tertangani. Ya mungkin demam sama demam, cuma kan kita nggak tahu itu demam kenapa gitu kan. Demam flu biasa ya sudah, alhamdulillah nggak terlalu berbahaya. Bagaimana dengan demam yang demam berdarah, malaria, itu kan menimbulkan demam juga. Ada bedanya ya pasti. Ya, dibedakan dengan pemeriksaan laboratorium, demamnya sama. Infeksi juga menimbulkan demam gitu kan. Makanya itulah pentingnya pemeriksaan laboratorium, yang pentingnya adanya ATLM di suatu instansi kesehatan. Bang, ini biasanya kalau bekerja di sebagai di ATLM ini, apa sih, ada kendala tidak? Yang paling ya terasa kendalanya apa biasanya? Kendala nggak ada sih, asik-asik aja. Asik-asik aja ya, karena menikmati pekerjaan itu tadi ya, Bang Edi ya. Luar biasa. Nah, perbedaannya ini kan di rumah sakit ya tadi ya, disampaikan di Ubangnya. Perbedaannya mungkin tahun-tahun sebelumnya kita ada COVID itu pasti sangat sibuk sekali ya. Nah, dengan kondisi yang seperti yang sudah COVID sudah melandai, sudah tidak ada lagi, bagaimana kondisi di pekerjaan Bang Edi sendiri selaku ATLM? Dulu waktu COVID ya cukup menguras tenaga. Ya gimana pun kawan satu tumbang, layanan harus tetap jalan kan. Berarti harus ada yang membackup si kawan yang tumbang ini gitu kan. Nah, itulah kerjasama supaya layanan tetap berjalan dengan baik. Nah, kami juga bersyukur bersama-sama bahwa COVID ini juga bisa kita lalui bersama kan. Ya, semoga tidak ada pandemi-pandemi lainnya. Sesungguhnya kami cuma mau menyampaikan juga bahwa kami juga bekerja ya itu memang seadanya seperti itu gitu. Niat hati kalau dari saya dan saya rasa pun dari kawan-kawan tidak ada lah yang ingin membuat-buat hasil atau segala macamnya. Nah, itulah adanya. Cuman perlunya kalau tantangannya itulah. Ada juga tantangannya. Ya, tantangannya. Jadi mengedukasi masyarakat ya
ini loh, ya memang beneran positif meskipun dia nggak kemana-mana. Nah, kan sering berdebat tuh, loh kok saya positif, padahal saya di rumah saja. Ya tapi kan ada interaksi sama orang dan segala macamnya. Itulah adanya positif, kami katakan positif, walaupun kami harus berdebat, walaupun harus panjang lebar dengan masyarakat, tetap positif ya positif. Yang negatif pun tetap kami katakan negatif. Nah, di sini juga ada majelis etik yang memantau itu semua, bahwasanya hasil itu ya memang benar dan tidak ada permainan untuk di Kepri ini, dan saya rasa di seluruh Indonesia sih. Nah, kalau dengan kondisi sekarang itu selain mungkin sudah tidak ada lagi ya pemeriksaan COVID seperti tahun-tahun sebelumnya, atau memang masih ada saat ini? Masih ada. Masih tetap dilakukan ya? Masih tetap. Itu biasanya dari pihak rumah sakit, atau memang ketika ada yang sakit tetap harus dicek, atau seperti apa nih kalau di rumah sakit sana? Kalau di Tanjung Uban itu setiap ada pasien, setiap mau dilakukan tindakan, misalnya dia mau tindakan operasi, mau tindakan melahirkan ataupun mau dirawat, nah itu tetap diperiksa COVID-nya. Saat ini ya? Nah, bagaimana hasilnya hingga saat ini? Apakah setelah dinyatakan selesainya COVID itu sendiri, masih ada beberapa mungkin yang dinyatakan positif itu, Bang Edi? Masih ada. Masih ada? Masih ada yang dinyatakan positif. Cuma kan status sudah berubah dari pandemi menjadi endemi kan? Betul. Menjadi penyakit biasa. Ya mungkin kemarin itu karena memang variannya begitu ganas. Jadi ya nggak dapat dipungkiri bahwasanya di tempat-tempat TPU memang banyak. Nah, itulah harus dilakukan tindakan cepat seperti lockdown dan segala macamnya. Ya mudah-mudahan yang sekarang ini tidak seganas dulu lagi lah. Tapi intinya masih ada masih ya? Ada, kalau COVID-nya masih ada. Nah, itulah fungsi dari ATLM itu sendiri ya, bagaimana mereka bekerja di balik layar untuk mengetahui penyakit seseorang itu seperti apa, apakah itu juga menular atau bagaimana, seperti itu ya. Biasanya itu kalau untuk sekarang itu yang paling banyak selain tadi COVID sudah melandai ya, itu biasanya apa lagi itu, Bang Edi, kalau di rumah sakit? Kalau di wilayah kita ini demam berdarah sih, Mbak. Demam berdarah ya? Ya. Pada musimnya nanti banyak, gitu, nanti hilang ya, musiman kan. Cuma nggak dapat dipungkiri pas musimnya memang banyak. Memang banyak ya. Nah, ketika banyak itu jam kerja nih Bang Edi, apakah di situ tuh 24 jam atau memang sesuai jam kerja dari pagi sampai sore atau seperti apa? Pasti ketika ada pasien malam datang, itu biasanya pakai shift atau seperti apa, Bang Edi? Kalau di rumah sakit pakai shift. Pakai shift ya? Pagi, sore, malam. Nah, jadi mau pasien banyak, mau tidak, mau ada pasien atau tidak, tetap standby, ada yang berjaga. Ada yang berjaga. Bang Edi kenapa sih memilih ATLM? Suka sih. Suka? Itu dari kapan? Dari SMA. Dari SMA. Suka sama cairan-cairan yang warna-warni, nanti tiba-tiba berubah lagi kan. Dan warna-warni jadi berubah lagi. Ternyata itu ada ilmunya seperti itu ya. Iya. Akhirnya mengambil pendidikan labor. Labor ya. Itu berapa tahun biasanya itu untuk? Saya ambil D3 3 tahun. Di? 3 tahun. Ya 3 tahun, 6 semester. 6 semester. Jadi setelah selesai langsung dapat kerja. Sulit tidak profesi ATLM untuk mencari pekerjaan? Kemarin itu saya tamat 2012. 2012. Yang katanya mau kiamat tak jadi kan? 2012, dah itu prediksi ya. Prediksi kiamat. Iya benar. Dah itu 2000 tahun depannya ada pembukaan honor di Bintan. Alhamdulillah waktu itu pas pembukaan yang diminta sama Bintan itu 2 orang, yang daftar 2 juga. Nah, jadi auto masuk. Nah, kemudian 2015 provinsi buka untuk pegawai. Alhamdulillah yang diminta 2. Kalau dibandingin dengan pelamar jurusan lain, ini masih belasan sih. Kalau misalnya jurusan lain kan yang dimintanya 5 tapi yang daftar ratusan gitu. Itu artinya masih banyak, masih masyarakat tuh kurang minatnya, atau mereka memang belum tahu informasi yang jelas sebenarnya kalau menurut Mas Edin? Kalau menurut saya kurang informasi sih, Mbak. Kurang informasi ya. Nah, karena dia pengenlah jadi seperti abang labor. Nah, sekali ke kampus kesehatan masuknya perawat.
Nah, taunya di rumah sakit itu cuma ada perawat gitu selain dokter. Padahal di balik dokter sama perawat ada abang labor tadi Iya, ya. abang labor. Iya, ada abang labor. Di situ ada Bang Edi dan juga Bang Yoga. betul Iya. sekali. Nah, kalau Bang Yoga sendiri ini berbeda ya tugasnya. Tadi kalau Bang Edi di rumah sakit, kalau Bang Edi seperti di klinik swasta seperti itu, ya Bang Iya. Edi. Nah, itu kenapa Bang Edi lebih memilih ATLM? Mungkin tadi alasan dari Bang Edi tadi memang hobi ya atau suka seperti itu. Kalau Bang Yoga bagaimana Bang? Memang betul sih. Ya, kita ini harus menikmatin apa yang kita kerjakan. Segala sesuatu kalau kita nggak nikmatin, pasti orang tersebut nggak akan bisa betah dan bertahan di profesi yang sama. Jadi kita waktu itu bagian laboratorium itu seperti suatu kebanggaan. Bisa bekerja di laboratorium itu nanti kita melakukan eksperimen lah, melakukan pengujian lah, melakukan analisa yang akhirnya bisa mendapatkan suatu hasil dari identifikasi tersebut. Itu seperti suatu tantangan. Tantangan sendiri ya? Iya, betul sekali. Jadi kayaknya kita melihat nih air ini jernih, bersih. Tapi begitu kita lakukan pemeriksaan ternyata mengandung logam berat. Nah, itu kan tidak layak untuk diminum. Ternyata mengandung bakteri, mengandung virus. Padahal dilihat secara kasat mata itu bersih. Bersih, iya betul. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, rupanya kandungannya tidak bagus dan tidak layak untuk diminum. Nah, disitulah kami jadinya, oh ini rupanya bagus nih, profesi yang menarik nih. Kami kan sebelumnya juga mendapat pengetahuan tentang laboratorium itu juga minim. Tahunya dari ada seseorang tetangga yang sekolah di bidang laboratorium. Jadi kami bertanya, kami dikasih tahu informasinya tentang seperti ini. Tempat kerjanya nanti seperti ini. Nah, dari situlah kami berminat. Setelah kita masuk, rupanya memang agak sulit sih pembelajarannya apa ya. Tapi selama kita nikmatin, enjoy aja sih. Sulitnya di mana? Pembelajarannya ini kan kita mempelajari anatomi tubuh. Seperti sederhana aja, anatomi tubuh ini udah banyak macam, mulai dari ginjal, lambung, liver, hati. Nah, dalam satu sampel spesimen darah itu kandungannya rupanya banyak lagi. Wow. Jadi satu sampel darah kaget ya maksudnya. Ya, rupanya ada sel darah putih, sel darah merah, ada trombosit, sel darah putih terbagi lagi jadi sekian, sel darah merah terbagi lagi, sel darah merah muda, sel darah merah matang. Rupanya banyak lagi bagiannya, bener. Tapi selama kita menikmatin, enjoy aja sih. Enjoy ya. Iya, betul. Nah, itulah yang bikin kami berminat dan sampai sekarang kami masih menikmatin profesi kami. Jadi kami masih tetap di bidang profesi yang sama, yaitu ahli teknologi laboratorium medik. Sudah berapa tahun Bang Yoga? Saya lulus tahun 98. 98, luar biasa. Berarti ini awet muda ini ya. Balik layar tapi luar biasa awet muda karena semangatnya ya. Sudah berapa tahun ya? Iya, luar lumayan agak lama. Jadi memang di Batu 9 ya dari dulu itu ya, Bang Yoga? Saya dari lulusan dari Jawa Timur, dari Kediri. Jadi kami merantau dari Kediri ke Batam, dari Batam baru ke Tanjung Pinang. Begitu. Kalau Bang Yoga berprofesi sebagai ATLM, ada kendala tidak? Mungkin pas waktu kita belajar memilih jurusan ATLM itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa ada ketika mereka harus mengecek fisik seseorang ya, itu kita harus mengambil sampelnya sendiri. Ada yang seperti itu, karena saya juga ada saudara seperti itu kan. Jadi ketika ada orang tua mereka tak mau, ya udah bodo amat lah gitu. Itu gimana? Emang ada gitu ya? Bener. Ya, itu kendala-kendala yang kita hadapin di profesi ini memang ya lumayan sih. Lumayan ya, random namanya ya pasti. Kita pelayanan ya. Yang pertama pastinya kita
konflik dengan pasien. Nah, itu tidak bisa dipungkirin. Satu, Mbak punya anak sakit, kita harus mengambil sampel darah. Nah, anak ini pastinya tidak mau. Iya, betul. Mau nggak mau harus kita paksa. Sebagai seorang ibu nggak tega. Kita sebagai petugas harus tega nggak tega harus diambil. Harus diambil. Benar. Mau nggak mau harus dipaksa. Nah, ini perlu edukasi terhadap pasien. Karena kalau salah komunikasi pasti pasiennya tidak terima anaknya dipaksa. Begitu. Itu salah sensitif satunya. Ya, itu bisa ngamuk, bisa kena. Ya. yang kena yang orang gemuk susah pengambilan sampel, bisa diambil 2 kali bahkan sampai 3 kali gitu kan. Nah, itu dengan pasien otomatis terjadi masalah. Kenapa kok diambil nggak bisa, nggak pandai? Nah, kan pasti seperti itu. Tapi kalau kita berikan edukasi, komunikasi yang baik, maaf Pak, ini gemuk, ini agak susah, pembuluh darahnya kita ambil agak susah karena begini begitu Pak. Mohon maaf, mungkin agak bisa sekali atau 2 kali suntik ya Pak. Jadi yang saya alami ya selama ini nggak masalah bagi mereka, dan mereka nggak marah, menerima. Karena karakteristik setiap orang berbeda. Iya, betul. Gitu. Ada yang muda, ada juga yang pembuluh darahnya nampak, tapi waktu disuntik pakai jarum tajam tidak dapat. Kayak saya. Agak sulit. Seperti itu. Jadi itu salah satu tantangan ini. Nah, kalau di dalam ruangan, di dalam laboratorium, memang kalau sekarang udah alhamdulillah ya, kalau untuk rumah sakit, labor-labor swasta, itu peralatan udah cukup canggih. Udah cukup bagus lah. Jadi bisa melakukan pemeriksaan darah itu secara otomatis. Kalau dulu masih manual. Agak sulit ya. Iya. Jadi sekarang lebih mudah. Udah lebih canggih, tinggal kita menjaga tingkat keakuratannya untuk dapat menghasilkan hasil yang benar-benar akurat. Nah, biasanya dalam satu tubuh itu bisa diperiksa ke labor itu apa saja sih dalam tubuh kita itu, ya, Mas Yoga biasanya? Jadi yang bisa kita lakukan pemeriksaan itu cukup banyak ya. Jadi yang secara sederhana nih, kalau kita mau medical check up untuk orang sehat ya ini ya, bagi mungkin pemirsa, selama ini mungkin banyak konsumsi minum manis. Minum manis ya. Suka ngopi termasuk. Kopi susu, teh, itu kan sebenarnya ada takarannya. Dalam 1 hari harus berapa gelas. Nah, untuk mengetahui itu dilakukanlah pemeriksaan gula darah, kencing manis. Orangnya sehat, nggak tahu rupanya udah terkena diabetes. Seperti itu. Terus sakit sedikit sakit, konsumsi obat sendiri. Oh, itu tidak disarankan ya? Nah, kalau bisa dilakukan dulu pemeriksaan ke dokter, dilakukan pemeriksaan labor kalau memang dibutuhkan, baru pengobatan. Kadang masyarakat banyak badan nggak enak, ya udah deh beli yang paling gampang. Kalau bisa jangan. Soalnya apa? Jangka panjang kita tidak tahu. Rupanya waktu pemeriksaan cek laboratorium, rupanya ada gangguan fungsi ginjal. Berarti larinya ke ginjal ya sebenarnya. Kalau kita sering minum obat tanpa ada resep ya. Jadi kan obat yang dibutuhkan tubuh itu hanya salah satu, tapi ini kecampur yang lain. Ada salah satu atau beberapa jenis obat yang interaksinya itu tidak boleh digabung. Seperti itu. Jadi dampaknya bisa fungsi ginjal jadi terganggu. Nah, itu dilakukan pemeriksaan darah baru bisa ketahui. Ya. Kalau bagi untuk orang yang sakit, seperti yang Mas Edi sampaikan tadi, kita di sini umumnya demam berdarah. Itu di musim penghujan. Musim penghujan umumnya demam berdarah. Tapi kalau untuk malaria kita alhamdulillah udah banyak berkurang.
Nah, untuk demam berdarah ini masih menjadi program pemerintah ya Mbak ya. Jadi setiap tahun masih ada yang jadi korban karena demam berdarah. Tapi kalau tindakan dari seorang orang tua cepat melakukan pemeriksaan, ya demam 1 hari, 2 hari, 3 hari seperti Mas Edi sampaikan, demamnya sama, tapi penyebabnya beda. Kalau ini penyebabnya demam berdarah, nggak sembuh gitu. Taunya setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium baru diketahui, oh ini kena demam berdarah. Jadi dokter bisa melakukan tindakan lebih lanjut, bisa dilakukan tindakan preventif supaya tidak lebih parah. Baik. Sebaiknya kita periksa ke labor kalau bisa, kemudian apa tindakan selanjutnya itu diserahkan ke dokter setelah hasilnya keluar dari labor seperti itu ya. Sebaiknya kita pun yang sehat sebaiknya juga melakukan medical check up. Nah, Bang Yoga dan juga Bang Edi, sepertinya waktu juga yang batasi kurang banyak. Ini sepertinya 1 jam ya kita ngobrol ya. Mungkin di segmen terakhir ada yang ingin disampaikan, kita ke Bang Edi dulu sebelum ke Bang Yoga. Silakan Bang Edi. Ya, selamat ulang tahun untuk Pak Telki. Ke-37 dari Kepri untuk Pak Telki se-Indonesia. Semoga kita saling kompak, saling mengayomi, saling membantu, semua untuk transformasi kesehatan, semua untuk masyarakat, supaya masyarakat bisa mendapatkan hasil yang akurat dan mendapatkan kesehatan yang layak. Amin, amin. Mudah-mudahan masyarakat semuanya sehat. Alhamdulillah. Silakan Bang Yoga. Ya, terima kasih. Kami dari ahli teknologi laboratorium medik, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita ulang tahun yang ke-37. Kami berharap kepada masyarakat lebih memahami tentang kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga. Cintailah diri sendiri dan keluarga, lakukanlah pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, juga bisa selamat, bisa melakukan tindakan preventif terhadap tubuh kita sendiri. Dan yang kedua, kami sebagai ahli teknologi laboratorium medik, masyarakat semoga bisa lebih memahami ada profesi yang lain di balik layar yang membantu diagnosa dari penyakit para pemirsa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Edi dan juga Bang Yoga. Jangan lupakan profesi di balik layar, ada seorang ATLM di sini tentunya. Semua rekam medik itu terlebih dahulu apa penyakitnya itu dari laboratorium untuk mengetahui penyakitnya. Seperti itu, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga masyarakat Kepulauan Riau pada umumnya, dan juga selamat ulang tahun tadi yang ke-37. Semoga makin sehat dan juga bisa bekerja untuk masyarakat, tentunya ikhlas. Baik. Terima kasih Bang Edi, sekali lagi Bang Yoga, jangan lupa mungkin ada kesempatan kita bisa ngobrol kembali di sini. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa, demikianlah dialog Kepri Gemilang kita pada sore hari ini. Saya Lisa Idang mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.